Pernahkah Anda merasa seperti bintang kecil yang tenggelam dalam lautan luas langit malam, sulit terlihat di tengah kerlip yang begitu banyak? Di dunia yang semakin terhubung secara digital, ribuan suara berlomba-lomba menarik perhatian, meninggalkan banyak dari kita merasa terlupakan, tidak dihargai, dan seolah tak memiliki tempat. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada sebuah kebijaksanaan kuno yang mampu menjadi peta untuk menemukan cahaya Anda sendiri, bukan sekadar untuk dilihat, tetapi juga dihargai dengan tulus. Filosofi Stoicisme dengan warisan dari pemikir seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus menawarkan pedoman untuk menjadi seseorang yang bukan hanya berarti, tetapi juga tak terlupakan dalam kehidupan orang lain. Melalui prinsip-prinsip ini, Anda tidak akan diajarkan untuk bermain peran atau memanipulasi, melainkan menemukan kekuatan dari dalam, membangun hubungan yang mendalam, dan menjadi pusat gravitasi dalam lingkaran sosial Anda. Mari kita bersama-sama menelusuri kebijaksanaan Stoicisme, mempelajari cara menumbuhkan nilai diri, serta menjadi sosok yang dihormati dan dihargai dalam hubungan sosial. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia, tetapi juga cara Anda memandang diri sendiri. 1. Memahami masalah dalam hubungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial adalah jaring halus yang menghubungkan kita dengan orang lain. Namun, seringkali jaring ini terasa renggang, bahkan putus, ketika kita merasa tidak dihargai atau tidak dianggap penting oleh orang-orang di sekitar kita. Ada momen-momen ketika kita merasa memberi lebih banyak dalam hubungan daripada yang kita terima, mencurahkan perhatian dan waktu tanpa mendapatkan timbal balik yang sepadan. Perasaan ini tidak hanya membuat kita lelah secara emosional, tetapi juga memunculkan keraguan terhadap nilai diri kita sendiri. Mengapa kita merasa seperti ini? Apakah memang kita kurang berarti? Ataukah ada sesuatu yang salah dalam cara kita memahami hubungan? Stoicism, sebuah filosofi yang telah bertahan selama berabad-abad, mengajarkan kita untuk melihat masalah ini dengan cara yang berbeda. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana hubungan sosial dapat dipahami dan dijalani tanpa kehilangan jati diri. Inti dari ajaran mereka adalah mengarahkan perhatian ke dalam diri, bukan keluar. Ketika kita merasa undervalued atau tidak dihargai, akar masalahnya seringkali terletak pada bagaimana kita melihat diri sendiri. Marcus Aurelius, dalam tulisannya yang terkenal Meditations, berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Pernyataan ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan nilai diri sejati berasal dari pikiran kita, bukan dari cara orang lain memperlakukan kita. Seneca, seorang pemikir besar lainnya, menambahkan bahwa hidup yang baik dimulai dari mengenal arah tujuan kita sendiri. Dia mengatakan, jika seseorang tidak tahu kemana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkannya. Dalam konteks hubungan, ini berarti bahwa tanpa memahami nilai dan tujuan diri kita akan terus bergantung pada orang lain untuk mendapatkan validasi. Ketergantungan ini justru membuat kita terjebak dalam lingkaran hubungan yang tidak sehat, di mana penghargaan terhadap diri sendiri digantikan oleh harapan untuk diakui oleh orang lain. Epictetus, seorang guru besar Stoicisme, memberikan penekanan pada apa yang dapat kita kendalikan. Dia mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memandang kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol respons kita terhadap perlakuan mereka. Dia berkata, kita terganggu bukan oleh kejadian, tetapi oleh pandangan kita terhadap kejadian tersebut. Dalam hal hubungan sosial, ini berarti bahwa rasa tidak dihargai seringkali berasal dari cara kita memaknai tindakan orang lain. Dengan mengubah perspektif ini, kita dapat melepaskan diri dari ketergantungan emosional terhadap orang lain dan menemukan ketenangan dalam diri sendiri. Filosofi Stoicisme membantu kita memahami bahwa hubungan yang seimbang dimulai dari dalam diri. Ketika kita merasa undervalued, langkah pertama yang harus diambil adalah mengevaluasi bagaimana kita melihat diri sendiri.
Apakah kita sudah menghargai diri kita dengan sepenuhnya? Apakah kita telah menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan? Ataukah kita terlalu banyak memberikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan kita sendiri? Semua pertanyaan ini membawa kita kembali pada inti stoicisme, bahwa nilai diri berasal dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan orang lain. Dengan memahami ajaran ini, kita dapat mulai melihat hubungan sosial sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai ladang pembuktian diri. Stoicisme mengajarkan bahwa untuk dihargai oleh orang lain, kita harus terlebih dahulu menghargai diri sendiri. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan membangun kesadaran diri dan belajar untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih bermakna dan saling menghormati. 2. Solusi stoik dalam membangun hubungan yang bermakna. Setelah memahami akar masalah dalam hubungan sosial, langkah berikutnya adalah menemukan solusi yang tidak hanya membantu kita merasa lebih dihargai, tetapi juga memperkuat kualitas hubungan itu sendiri. Disinilah filosofi stoicisme dengan ajaran-ajaran mendalamnya dapat menjadi panduan praktis untuk membangun hubungan yang bermakna dan sejati. Prinsip-prinsip stoik menekankan bahwa inti dari hubungan yang sehat bukanlah manipulasi atau tuntutan atas perhatian, melainkan keaslian, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap waktu serta energi yang kita investasikan dalam hubungan. Epictetus, salah satu filsuf stoik besar, berkata, "Kita tidak dapat memilih keadaan eksternal, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya." Dalam konteks hubungan, ini berarti bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menghargai kita, tetapi kita dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan mereka. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memperkuat kualitas kehadiran kita. Ketika kita hadir dengan sepenuh hati, dengan sikap yang tulus, penuh perhatian, dan tanpa agenda tersembunyi, kita menciptakan koneksi yang lebih dalam dan otentik dengan orang lain. Kehadiran semacam ini membuat kita menjadi individu yang bermakna dalam hidup mereka. Bukan karena kita memaksa, tetapi karena kualitas hubungan yang kita bawa. Marcus Aurelius dalam Meditations memberikan nasihat yang sederhana namun mendalam. Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa itu orang baik. Jadilah orang baik. Ini adalah inti dari solusi stoik dalam hubungan sosial. Jika kita ingin dihargai, kita harus memulai dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Keaslian dalam tindakan, kejujuran dalam kata-kata, dan integritas dalam setiap hubungan adalah fondasi yang menarik penghargaan dari orang lain secara alami. Tidak perlu menunjukkan nilai kita secara eksplisit. Biarkan tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Seneca dengan kebijaksanaannya yang luas mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijak dalam hubungan. Dia berkata, hidup yang dijalani dengan baik sudah cukup panjang. Dalam hubungan sosial ini berarti kita harus hadir sepenuhnya dalam setiap interaksi, membuat setiap momen bersama orang lain menjadi berharga. Ketika kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan perhatian mereka, mereka akan merespons dengan sikap yang sama. Sebaliknya, kita juga harus selektif dengan siapa kita menghabiskan waktu, memastikan bahwa hubungan tersebut saling mendukung dan membawa nilai positif bagi kedua belah pihak. Prinsip stoik lainnya yang sangat relevan adalah pentingnya pengendalian diri dan ketulusan. Dalam hubungan, seringkali kita terjebak dalam pola pikir untuk memenuhi harapan orang lain atau mengubah diri demi diterima. Namun, Epictetus mengingatkan bahwa kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu sikap dan tindakan kita sendiri.
Dengan menerima bahwa kita tidak dapat mengontrol persepsi orang lain, kita membebaskan diri dari tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang. Sebaliknya, kita bisa fokus pada membangun hubungan yang berdasarkan penghargaan sejati, bukan pada pencarian validasi eksternal. Solusi stoik ini juga diperkuat oleh gagasan dari Aristoteles tentang eudaimonia atau kebahagiaan yang tercapai melalui kehidupan yang berbudi luhur. Dalam hubungan sosial, ini berarti kita harus berusaha untuk menciptakan interaksi yang saling memperkaya, jujur, dan penuh penghormatan. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik tanpa mengharapkan imbalan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang lebih kuat dan matang. Selain itu, Carl Jung, seorang tokoh penting dalam psikologi, menyoroti pentingnya menjadi diri sendiri dalam hubungan. Dia berkata, pertemuan dua kepribadian seperti reaksi dua bahan kimia. Jika ada reaksi, keduanya akan berubah. Prinsip ini sangat sejalan dengan stoicisme. Ketika kita hadir dalam hubungan sebagai individu yang utuh tanpa pura-pura atau manipulasi, kita menciptakan dinamika yang memungkinkan perubahan positif bagi kedua belah pihak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik ini, kita tidak hanya dapat memperbaiki kualitas hubungan sosial, tetapi juga menemukan rasa damai dalam diri. Hubungan yang sejati dimulai dari sikap yang tulus, penghormatan terhadap waktu, dan kesadaran bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Filosofi stoik mengajarkan bahwa dengan menjadi autentik, sabar, dan selektif dalam hubungan, kita dapat menciptakan koneksi yang mendalam dan bermakna, hubungan yang tidak hanya membuat kita dihargai, tetapi juga memberi makna lebih besar pada hidup kita. 3. Prinsip stoik tentang harga diri dan hubungan sosial. Hubungan sosial tidak terlepas dari bagaimana kita memandang diri sendiri dan cara kita menetapkan nilai dalam interaksi dengan orang lain. Prinsip stoicisme menekankan bahwa harga diri adalah dasar dari hubungan yang sehat. Tanpa pemahaman dan penghormatan terhadap diri sendiri, kita cenderung terjebak dalam pola hubungan yang tidak seimbang, di mana kita lebih sering merasa bergantung pada pengakuan dan validasi dari orang lain. Filosofi stoik mengajarkan bahwa untuk benar-benar dihargai dalam hubungan, kita harus terlebih dahulu menghargai diri kita sendiri. Marcus Aurelius, seorang filsuf besar stoik dan kaisar Romawi, mengajarkan pentingnya refleksi diri dalam memahami nilai kita. Dia berkata, nilai seorang manusia diukur dari seberapa tinggi ia menghargai dirinya sendiri. Pernyataan ini menyoroti prinsip inti stoicisme, bahwa harga diri tidak boleh bergantung pada penilaian orang lain, melainkan pada pemahaman kita akan nilai dan kontribusi kita sendiri. Ketika kita memandang diri kita dengan penuh penghargaan dan percaya diri, energi ini akan tercermin dalam cara orang lain memperlakukan kita. Sebaliknya, ketika kita meremehkan diri sendiri, kita cenderung mengundang perlakuan yang sama dari orang lain. Seneca, seorang pemikir stoik lainnya, memberikan pandangan yang mendalam tentang keseimbangan dalam hubungan sosial. Dia berkata, bertemanlah dengan orang-orang yang dapat meningkatkan kualitas Anda. Pernyataan ini mengajarkan bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menguatkan dan mendukung. Jika kita terus-menerus mengorbankan diri untuk orang lain yang tidak memberikan timbal balik yang setara, kita akan merasa lelah dan kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Sebaliknya, hubungan yang saling memperkaya memungkinkan
kita tumbuh sebagai individu dan merasa dihargai tanpa perlu memohon perhatian atau pengakuan. Epictetus dalam ajarannya tentang kendali menekankan bahwa kita tidak dapat mengatur bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol respons kita. Dia berkata, kita tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan kita terhadap peristiwa tersebut. Dalam konteks hubungan sosial, ini berarti bahwa ketika kita merasa diremehkan atau diabaikan, kita harus mengevaluasi cara kita memahami situasi tersebut. Apakah kita benar-benar diremehkan, ataukah kita hanya terlalu bergantung pada validasi eksternal dengan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita membangun ketenangan batin dan kemandirian emosional. Selain itu, stoicisme mengajarkan pentingnya memilih hubungan yang sejati dan bermakna. Seneca menegaskan bahwa menjadi terlalu membutuhkan atau bergantung pada orang lain dapat mengarah pada hubungan yang tidak sehat. Dia berkata, kebebasan sejati adalah terbebas dari belenggu keinginan kita sendiri. Artinya, jika kita terus-menerus mencari pengakuan atau perhatian dari orang lain, kita justru kehilangan kebebasan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Sebaliknya, dengan menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan yang sehat, kita mengundang hubungan yang lebih seimbang dan saling menghormati. Prinsip stoik tentang harga diri ini juga selaras dengan gagasan dari Aristoteles tentang eudaimonia atau kehidupan yang bermakna. Menurut Aristoteles, kebahagiaan sejati datang dari hidup sesuai dengan kebajikan. Dalam hubungan sosial, ini berarti kita harus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menjaga integritas dan harga diri kita. Hubungan yang berdasarkan kebajikan seperti kejujuran, saling menghormati, dan integritas adalah hubungan yang memberikan makna sejati dalam hidup kita. Pandangan ini juga didukung oleh Carl Jung, seorang tokoh penting dalam psikologi modern yang menekankan pentingnya individualisasi. Jung berkata, pertemuan dua kepribadian adalah seperti kontak dua bahan kimia. Jika ada reaksi, keduanya akan berubah. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa hubungan yang sehat bukan tentang pengorbanan diri, tetapi tentang saling memperkaya. Ketika kita hadir sebagai individu yang utuh dan percaya diri, kita menciptakan dinamika yang memungkinkan pertumbuhan bagi kedua belah pihak. Dengan memahami prinsip stoik tentang harga diri dan hubungan sosial, kita dapat mulai membangun hubungan yang lebih bermakna dan seimbang. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu memohon untuk dihargai, tetapi cukup dengan menghargai diri sendiri dan menunjukkan keaslian dalam setiap interaksi. Ketika kita melakukannya, kita tidak hanya menarik orang yang benar-benar menghargai kita, tetapi juga menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa hubungan terbaik adalah hubungan yang didasarkan pada penghormatan timbal balik, di mana nilai diri kita diakui tanpa harus mengorbankan integritas kita. 4. Tindakan praktis untuk dihargai dalam hubungan sosial. Menghargai diri sendiri dan membangun hubungan yang bermakna tidak hanya bergantung pada pemahaman filosofis, tetapi juga membutuhkan tindakan nyata. Stoicisme dengan prinsip-prinsipnya yang mendalam memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tindakan yang bijaksana dan penuh kesadaran, kita dapat menciptakan hubungan yang sehat di mana kehadiran kita dihormati dan dihargai oleh orang lain. Salah satu langkah pertama yang diajarkan oleh Stoicisme adalah mengelola waktu dan kehadiran kita dengan bijak. Marcus Aurelius
dalam Meditations berkata, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang benar-benar milik kita. Gunakanlah dengan bijak. Dalam konteks hubungan sosial, ini berarti kita harus selektif tentang bagaimana dan dengan siapa kita menghabiskan waktu. Ketika kita memberikan waktu kita secara sembarangan, kita secara tidak langsung mengajarkan kepada orang lain bahwa waktu kita tidak memiliki nilai. Sebaliknya, ketika kita menghargai waktu kita sendiri, kita menciptakan batasan yang sehat, mengajarkan orang lain untuk menghormati kehadiran kita. Seneca, seorang pemikir Stoik lainnya, menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan. Dia berkata, kadang-kadang ketidakhadiran lebih berharga daripada kehadiran. Pernyataan ini mengajarkan bahwa kita tidak harus selalu hadir untuk orang lain agar dihargai. Dengan sesekali menarik diri, kita memberi ruang bagi orang lain untuk merasakan nilai kehadiran kita. Ketika seseorang tidak merasa kehilangan, mereka cenderung meremehkan apa yang mereka miliki. Namun, ini bukan berarti kita harus sengaja bermain tarik ulur. Sebaliknya, tindakan ini dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima dalam hubungan. Epictetus juga menyoroti pentingnya mengendalikan apa yang dapat kita kendalikan. Dia berkata, hanya orang yang terdidik yang benar-benar bebas. Dalam hubungan, ini berarti kita harus fokus pada tindakan dan sikap kita sendiri, bukan pada bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita. Kita tidak dapat memaksa orang lain untuk menghargai kita, tetapi kita bisa mengatur cara kita bersikap. Misalnya dengan menunjukkan kepercayaan diri, menjaga integritas, dan bertindak dengan konsistensi. Kita menciptakan citra yang kuat dan dapat diandalkan. Orang cenderung menghormati individu yang tahu apa yang mereka inginkan dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip mereka. Tindakan praktis lainnya adalah membawa keaslian dalam setiap interaksi. Marcus Aurelius mengajarkan, jangan buang waktu untuk berdebat tentang apa itu orang baik, jadilah orang baik. Ini berarti kita harus hadir dalam hubungan dengan niat yang tulus, tanpa agenda tersembunyi. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, penting untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian yang tulus, bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita menghargai hubungan itu sendiri. Keaslian ini menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang saling menghormati. Seneca juga mengingatkan bahwa penting untuk menjaga martabat dalam setiap hubungan. Dia berkata, jangan pernah membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda menghargai diri sendiri. Dalam praktiknya, ini berarti kita harus berani menetapkan batasan. Jika seseorang memperlakukan kita dengan tidak hormat, penting untuk mengambil sikap tegas dan menunjukkan bahwa kita tidak akan mentolerir perlakuan tersebut. Tindakan ini bukanlah tentang menciptakan konflik, tetapi tentang mengajarkan orang lain bagaimana kita ingin diperlakukan. Prinsip Stoik lainnya yang relevan adalah menghormati waktu dan energi orang lain. Aristoteles, meskipun bukan seorang Stoik, berbicara tentang eudaimonia, kebahagiaan yang tercapai melalui kebajikan. Dalam hubungan, ini berarti kita harus memastikan bahwa interaksi kita dengan orang lain memberikan nilai positif. Dengan menunjukkan perhatian penuh dalam percakapan, mendengarkan tanpa interupsi, dan memberikan dukungan yang tulus, kita menciptakan hubungan yang bermakna. Orang cenderung menghargai individu yang membawa kebajikan dan nilai dalam hidup mereka. Selain itu, Stoicisme mengajarkan pentingnya sikap sabar dan tidak reaktif. Epictetus berkata,
Kita tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan kita terhadap peristiwa tersebut. Ketika menghadapi situasi sulit dalam hubungan seperti kritik atau ketidaksetujuan, penting untuk tetap tenang dan tidak bereaksi secara impulsif. Kesabaran dan kemampuan untuk merespons dengan bijaksana menunjukkan kedewasaan emosional yang membuat kita lebih dihormati oleh orang lain. Dalam menerapkan semua prinsip ini, penting untuk diingat bahwa inti dari tindakan praktis stoik adalah keseimbangan. Kita tidak perlu menjadi terlalu keras atau menarik diri sepenuhnya, tetapi juga tidak boleh terlalu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan penghargaan. Dengan menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri melalui tindakan-tindakan yang bijaksana, kita mengundang orang lain untuk menghormati kita dengan cara yang sama. Hubungan yang sehat bukanlah tentang tuntutan atau pengorbanan sepihak, tetapi tentang saling menghormati, mendukung, dan tumbuh bersama. Filosofi Stoik memberikan landasan yang kuat untuk mencapainya. 5. Kesabaran sebagai kunci hubungan yang bermakna. Kesabaran adalah seni yang seringkali diabaikan dalam hubungan sosial, tetapi Stoicisme mengajarkan bahwa kesabaran adalah salah satu pilar utama untuk membangun hubungan yang bermakna dan saling menghormati. Dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, ketidakseimbangan, dan harapan, kesabaran memberikan ruang untuk refleksi, pengendalian diri, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita dan orang lain. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kesabaran dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan." Dalam konteks hubungan sosial, pernyataan ini mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah tentang menunggu dengan pasif, tetapi tentang mengendalikan respons emosional kita terhadap situasi yang tidak sesuai harapan. Ketika seseorang bertindak tidak adil atau menyakitkan, reaksi alami kita mungkin adalah kemarahan atau frustrasi. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa kita dapat memilih untuk merespons dengan tenang, mempertahankan martabat kita, dan tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali. Seneca, seorang pemikir Stoik besar, melihat kesabaran sebagai tindakan yang aktif, bukan pasif. Dia berkata, obat terbaik untuk kemarahan adalah penundaan. Dalam hubungan sosial, ini berarti memberikan waktu bagi diri kita untuk merenung sebelum merespons. Ketika menghadapi konflik atau kritik, seringkali kita tergoda untuk bereaksi dengan cepat yang dapat memperburuk situasi. Namun, dengan melatih kesabaran, kita menciptakan ruang untuk memahami perspektif orang lain, mengevaluasi emosi kita, dan merespons dengan bijaksana. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga keharmonisan hubungan, tetapi juga menunjukkan kedewasaan emosional yang dihormati oleh orang lain. Epictetus juga menekankan pentingnya kesabaran sebagai bagian dari pengendalian diri. Dia mengajarkan tidak ada yang bebas kecuali mereka yang menguasai dirinya sendiri. Dalam hubungan sosial ini berarti bahwa kesabaran adalah bentuk kebebasan. Ketika kita mampu menahan diri dari reaksi impulsif, kita membebaskan diri dari belenggu emosi yang tidak terkendali. Kesabaran memungkinkan kita untuk tetap tenang di tengah konflik, menjaga martabat kita, dan memberikan contoh bagi orang lain tentang bagaimana menghadapi situasi sulit dengan kebijaksanaan.
Kesabaran juga memiliki dimensi yang lebih dalam, yaitu kemampuan untuk menerima kekurangan orang lain. Tidak ada hubungan yang sempurna, dan setiap individu memiliki kelemahan dan kesalahan. Stoicisme mengajarkan bahwa menerima ketidaksempurnaan orang lain adalah bagian dari menjalani hubungan yang bermakna. Marcus Aurelius menulis, "Ketika Anda bangun di pagi hari, ingatlah bahwa Anda akan bertemu dengan orang yang egois, iri, dan tidak tahu berterima kasih. Tetapi mereka adalah manusia seperti Anda." Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kesabaran adalah bentuk kasih sayang, di mana kita belajar untuk menerima orang lain apa adanya sambil tetap menjaga batasan yang sehat. Seneca juga berbicara tentang pentingnya memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Dia berkata, kita sering marah pada orang lain karena kita mengharapkan mereka menjadi seperti kita. Dalam hubungan, ini berarti bahwa kesabaran memungkinkan kita untuk melihat dunia dari perspektif orang lain, memahami motivasi mereka, dan berempati dengan perjuangan mereka. Dengan sikap ini, kita tidak hanya menjaga hubungan tetap harmonis, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dan belajar dari kesalahan mereka. Dalam kehidupan modern, di mana segala sesuatu seringkali serba cepat dan penuh tekanan, kesabaran menjadi semakin berharga. Stoicisme mengajarkan bahwa dengan melatih kesabaran, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih bermakna, di mana kita tidak hanya memberikan ruang bagi orang lain, tetapi juga memperkuat rasa hormat terhadap diri sendiri. Kesabaran adalah cerminan dari kekuatan batin, kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, dan keinginan untuk menjaga harmoni dalam hubungan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kita. Dari perspektif psikologi modern, kesabaran juga berhubungan erat dengan regulasi emosi dan pengendalian diri. Carl Jung, seorang tokoh penting dalam psikologi, menulis bahwa kesabaran adalah bagian dari proses individuasi, yaitu perjalanan untuk memahami dan mengintegrasikan semua aspek dari diri kita. Dengan melatih kesabaran, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Pada akhirnya, kesabaran bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan. Dengan kesabaran, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah individu yang dewasa, penuh pengendalian, dan mampu menghadapi tantangan hubungan dengan tenang dan bijaksana. Kesabaran adalah jembatan yang menghubungkan keinginan kita untuk dihargai dengan kemampuan kita untuk memahami dan menghormati orang lain. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih harmonis, tetapi juga menemukan kedamaian yang lebih dalam diri kita sendiri. 6. Prioritaskan diri sendiri untuk hubungan yang sehat. Dalam hubungan sosial, seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa pengorbanan diri adalah kunci untuk mendapatkan cinta, perhatian, atau penghargaan dari orang lain. Namun, Stoicisme menawarkan perspektif yang berbeda. Untuk benar-benar dihargai dalam hubungan, kita harus terlebih dahulu menghargai diri kita sendiri. Prinsip ini yang diajarkan oleh para filsuf seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan kita tanpa merasa bersalah atau takut dianggap egois. Prioritasi diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan langkah penting untuk membangun hubungan yang sehat, seimbang, dan saling menghormati. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, jika Anda tidak menghormati diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa penghargaan dari orang lain bermula dari bagaimana kita memandang diri sendiri. Ketika kita terus-menerus mengorbankan
waktu, energi, atau kebahagiaan kita demi orang lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan kita sendiri, kita mengirimkan pesan bahwa kita tidak menghargai diri kita. Sebaliknya, ketika kita berani menetapkan batasan, mengatakan tidak ketika diperlukan, dan mengutamakan kesejahteraan kita, kita mengajarkan orang lain untuk menghormati kita dengan cara yang sama. Seneca juga memberikan pandangan mendalam tentang pentingnya memanfaatkan waktu dan energi kita dengan bijak. Dia berkata, kita tidak diberikan hidup yang singkat, tetapi kita sering menyia-nyiakannya. Dalam hubungan, ini berarti kita harus selektif tentang di mana dan kepada siapa kita menginvestasikan energi kita. Jika kita terus-menerus memberikan diri kepada hubungan yang tidak menghargai kita, kita hanya akan merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan memprioritaskan diri sendiri, kita memastikan bahwa waktu dan energi kita digunakan untuk hubungan yang bermakna dan saling mendukung. Epictetus, seorang filsuf stoik besar, mengajarkan bahwa inti dari kebebasan adalah kemampuan untuk mengontrol pilihan kita. Dia berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Dalam konteks hubungan, ini berarti bahwa kita tidak harus menerima setiap permintaan atau harapan orang lain. Kita memiliki hak untuk menentukan apa yang terbaik untuk diri kita dan menetapkan batasan yang sehat. Ketika kita memprioritaskan diri sendiri, kita tidak hanya melindungi kesejahteraan kita, tetapi juga menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih seimbang, di mana kebutuhan kedua belah pihak dihormati. Selain itu, stoicisme mengajarkan bahwa memprioritaskan diri sendiri adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Seneca menulis, kebahagiaan sejati adalah kebebasan dari tekanan dan kecemasan yang tidak perlu. Dengan memprioritaskan kebutuhan kita, kita mengurangi tekanan untuk selalu menyenangkan orang lain atau memenuhi harapan mereka. Sebaliknya, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita, yang pada akhirnya membuat kita lebih bahagia dan lebih mampu memberikan yang terbaik dalam hubungan kita. Prinsip memprioritaskan diri sendiri ini juga didukung oleh Aristoteles melalui konsep eudaimonia atau kebahagiaan yang dicapai melalui kebajikan. Aristoteles mengajarkan bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang seimbang, di mana kita memperhatikan kebutuhan kita sendiri sambil tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Memprioritaskan diri sendiri bukan berarti mengabaikan orang lain, tetapi menemukan keseimbangan antara memberikan dan menerima, antara menghormati kebutuhan orang lain dan menjaga integritas kita sendiri. Pandangan ini juga sejalan dengan gagasan Carl Jung tentang individuasi. Jung percaya bahwa untuk menjadi individu yang utuh, kita harus memahami dan menghormati kebutuhan kita sendiri, terlepas dari harapan atau tuntutan masyarakat. Dalam hubungan, ini berarti bahwa kita tidak boleh kehilangan identitas atau nilai kita hanya untuk menyenangkan orang lain. Ketika kita memprioritaskan diri sendiri, kita menciptakan hubungan yang lebih autentik, di mana kedua belah pihak merasa dihormati dan dihargai. Memprioritaskan diri sendiri juga melibatkan keberanian untuk berkata tidak ketika diperlukan. Ini mungkin terasa sulit, terutama jika kita terbiasa menyenangkan orang lain atau takut mengecewakan mereka. Namun, stoicisme mengajarkan bahwa berkata tidak adalah bentuk penghormatan terhadap waktu, energi, dan nilai kita. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kita tidak hanya melindungi kesejahteraan kita, tetapi juga mengundang orang lain untuk menghormati batasan tersebut. Pada akhirnya, memprioritaskan diri sendiri adalah langkah penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan bermakna. Ketika kita menghormati kebutuhan
kita sendiri, kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan yang saling mendukung. Stoicisme mengajarkan bahwa penghormatan terhadap diri sendiri adalah fondasi dari semua hubungan yang baik. Dengan mempraktikkan prinsip ini, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih kuat dan percaya diri, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan dihormati. Dalam kehidupan sosial yang penuh dinamika, seringkali kita merasa terombang-ambing antara keinginan untuk dihargai dan kebutuhan untuk tetap menjadi diri sendiri. Filosofi Stoicisme dengan kebijaksanaannya yang abadi mengajarkan bahwa hubungan yang sehat dan bermakna dimulai dari dalam diri kita. Dengan menghargai diri sendiri, melatih kesabaran, dan mempraktikkan keaslian dalam setiap interaksi, kita menciptakan landasan yang kokoh untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, nilai seorang manusia diukur dari seberapa tinggi ia menghargai dirinya sendiri. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa penghormatan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari cara kita memandang diri sendiri. Ketika kita mempraktikkan kontrol atas pikiran, menjaga keseimbangan dalam hubungan, dan berani menetapkan batasan, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri kita, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan bermakna dengan orang lain. Perjalanan untuk dihargai dan dihormati bukanlah tentang memaksakan diri kepada orang lain, melainkan tentang menjadi individu yang kuat, otentik, dan penuh kebijaksanaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan sosial kita, tetapi juga menemukan makna dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Jadi, mulailah perjalanan ini dengan langkah-langkah kecil. Hargai diri Anda, jaga integritas Anda, dan bangun hubungan yang didasari oleh saling pengertian dan penghormatan. Dengan begitu, Anda akan menjadi seseorang yang tidak hanya dihargai oleh orang lain, tetapi juga hidup dengan kedamaian dan keyakinan dalam diri sendiri. Selamat menempuh perjalanan ini dan jadilah cahaya dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda.